Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Septi Melati Oktavia dari kelas 12 MIPA 6 SMA Negeri 1 Taman Sari Bogor. Di video ini saya akan memaparkan bahan-bahan apa saja yang terdapat di dalam suatu produk industri. Nah, produk yang akan saya bahas kali ini adalah kecap dan cuka. Pertama, saya akan membahas cuka. Nah, cuka ini merupakan salah satu pelengkap masakan yang wajib ada di dapur. Karena rasa asam dari cuka ini dapat membantu menjaga keseimbangan rasa dalam beberapa masakan. Nah, cuka ini terbuat dari etanol atau asam asetat berbasis biji-bijian yang dicampurkan dengan air sehingga cocok digunakan untuk memasak. Cuka yang biasanya digunakan untuk memasak pada umumnya mengandung sekitar 4-7% asam asetat dan selebihnya sekitar 93-96% itu merupakan air yang digunakan untuk mengencerkan dari bentuk konsentrat. Nah, beberapa jenis cuka ada yang sampai mengandung 20% asam asetat. Namun jenis ini banyak digunakan untuk peternakan dan mencuci pakaian. Nah, kalau yang ini komposisinya itu air 75% dan asam asetat 25%. Secara umum, cuka tidak menyebabkan masalah pada tubuh asal menggunakan jenis yang benar. Nah, jenis yang benar itu memiliki konsentrasi rendah dan butuh diencerkan lagi dalam membuat makanan. Sehingga hindari makanan cuka dengan konsentrasi tinggi seperti 20% asam asetat. Karena tidak semua orang bisa mengonsumsi cuka, apalagi rasa asamnya yang sangat pekat, bagi seseorang yang memiliki asam lambung akan kambuh jika mengonsumsi cuka tersebut. Nah, konsumsi berlebihan juga bisa membuat gigi jadi menipis karena terkikis perlahan-lahan. Terakhir, konsumsi berlebihan juga bisa memicu penurunan kadar gula darah berlebihan dan juga potasium. Hal ini berbahaya. Cuka kadang terasa sakit dan perih kalau terkena kulit yang sensitif. Jadi, sebisa mungkin untuk tidak menumpahkan cuka konsentrasi yang tinggi ke kulit atau mengonsumsinya. Cuka yang selama ini hanya digunakan untuk membuat makanan, ternyata memiliki manfaat yang cukup baik untuk kesehatan. Selama kita mengonsumsi cuka dengan takaran yang tepat, berbagai efek samping itu tidak akan pernah terjadi. Kedua adalah kecap. Komposisi dari kecap ini terdiri dari gula, sari kacang kedelai 12%, mengandung gandum 0,6%, air, garam, pewarna alami karamel 3 dan 4, pengawet natrium benzoat, penstabil nabati, dan pengatur keasaman. Yang akan kita bahas adalah zat aditif yang terkandung di dalam produk ini. Di antaranya ada pewarna alami karamel 3 dan 4, pengawet natrium benzoat, penstabil nabati, dan pengatur keasaman. Nah, sebelum ke pembahasan, zat aditif pada makanan berguna untuk menjaga makanan agar tetap segar dan tahan lama, serta meningkatkan cita rasa dan memperindah penampilannya. Zat aditif pada umumnya aman untuk dikonsumsi. Namun, ada beberapa jenis zat aditif yang diduga dapat menimbulkan efek samping pada kesehatan. Intinya, zat aditif yang dikonsumsi secara berlebihan dapat berakibat buruk bagi tubuh. Dampak negatif dalam jangka pendek biasanya bersifat ringan. Namun yang perlu dihindari adalah efek samping yang berjangka panjang seperti kanker maupun diabetes. Kita langsung ke pembahasan. Yang pertama ada pewarna alami karamel 3 atau karamel amonia. Pewarna karamel ini adalah jenis yang diproduksi dengan amonia tapi bukan sulfit. Pewarna ini memiliki aroma manis, warna merah coklat, stabil dalam alkohol, dan lingkungan yang kaya garam. Pewarna karamel ini didapatkan dengan cara memanaskan karbohidrat dengan atau tanpa asam dan basa, tanpa senyawa sulfit, dan dengan senyawa amonia. Nah, batas asupan harian yang disarankan adalah 0-200 mg per kilogram berat badan dan 0-150 mg per kilogram berat badan untuk bentuk padatannya. Lalu yang kedua ada pewarna karamel 4 atau karamel amonia sulfit. Nah, pewarna ini didapatkan dengan cara memanaskan karbohidrat dengan atau tanpa asam dan basa dengan senyawa sulfit dan amonia. Batas asupan harian yang disarankan adalah 0-200 mg
per kilogram berat badan dan 0 sampai 150 mg per kilogram berat badan untuk bentuk padatannya. Nah, pewarna ini memiliki rasa dan aroma yang sangat lembut. Warna coklat tua yang kaya, stabil dalam alkohol, tanin, dan lingkungan yang kaya asam. Warna karamel ini 2-6 kali lebih gelap ketimbang bubuk kakao. Oleh karena itu, penambahan karamel lebih disarankan apabila ingin memberikan warna gelap pada produk karena selain lebih hemat, juga lebih tidak mengubah rasa produk. Namun, jenis pewarna ini ketika diproduksi bersama amonia akan mengandung kontaminan penyebab kanker, yaitu 2-metilimidazole dan 4-metilimidazole. Ketiga ada natrium benzoat. Nah, natrium benzoat ini merupakan pengawet makanan yang pertama kali diizinkan. Natrium atau sodium benzoat tak hanya dikaitkan dengan kanker, ada beberapa risiko masalah kesehatan lain yang beresiko muncul dari konsumsi pengawet ini, seperti peradangan, Attention Deficit Hyperactivity Disorder atau ADHD. Nah, penyakit ini menyebabkan penderitanya kesulitan memusatkan perhatian, menjadi terlalu aktif, dan cenderung bertindak tergesa-gesa tanpa berpikir panjang. Yang ketiga, masalah kendali makan dan alergi. Jadi, natrium benzoat adalah pengawet makanan olahan yang masih dianggap aman digunakan. Namun, mengingat bahan ini dikaitkan dengan kanker dan masalah kesehatan lain, sehingga membatasi atau menjauhi makanan olahan akan tentu lebih disarankan. Yang keempat ada penstabil nabati. Penstabil adalah zat yang dapat menstabilkan, mengentalkan, atau memekatkan makanan yang tercampur dengan air untuk membentuk kekentalan tertentu. Bahan penstabil dapat berasal dari nabati maupun hewani. Penstabil nabati antara lain ekstrak rumput laut, gum biji, gum pohon, gum santan, CMC, dan lain-lain. Adapun penstabil hewani yaitu seperti gelatin yang berasal dari kolagen hewan. Nah, karena produk ini tidak disebutkan bahan apa yang dipakai untuk penstabil nabatinya, kita langsung bahas dampaknya saja. Yang pertama ada dampak positif, itu ada menyediakan energi, menjaga asam amino, membakar kalori, dan membangun otot. Lalu ada dampak negatif, yang pertama mengandung lemak trans. Lemak trans merupakan jenis lemak yang dapat memicu obesitas, kanker, dan meningkatkan resiko penyakit jantung. Yang kedua, menyebabkan sakit jantung dan peradangan. Dan yang ketiga, mengandung bahan kimia yang memicu infertilitas, kerusakan hati, dan menurunkan sistem imun. Lalu sekarang yang kelima ada pengatur keasaman. Pengatur keasaman atau agen pengendali pH adalah aditif makanan yang ditambahkan untuk mengubah atau mempertahankan pH, keasaman, atau kebasaan. Contoh dari pengatur keasaman adalah garam karbonat. Dampak dari pengatur keasaman ini adalah dapat menyebabkan iritasi pada saluran pencernaan. Mungkin hanya itu yang saya dapat sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.